Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helsun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pengurus Pusat Muhammadiyah kompak membantah. Mereka berada di belakang pelaporan Komika Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Pengurus dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu mengaku nama mereka itu dicatut dan sedang mencari tahu siapa pelapor itu. Nah, kalau representasi PBNU jelas tidak. Tidak ada lembaga, badan otonom maupun perkumpulan NU yang bernama Angkatan Muda NU. Itu kata Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah dalam keterangan tertulisnya hari Kamis 8 Januari 2026. Nggak tahu saya anak muda tersebut. Saya juga lagi nanya-nanya dengan teman itu kata Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas hari ini ya, hari Jumat 9 Januari 2026. Kedua tokoh ini juga sama-sama membuat pernyataan tertulis. Mungkin mereka merasa ini kalau nggak dibikin, nggak diklarifikasi akan mengganggu dan juga merusak kredibilitas dua ormas Islam terbesar itu. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya itu oleh mereka yang mengatasnamakan namanya ini Angkatan Muda Nahdlatul Ulama NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah terkait materi dalam pertunjukan komedi bertajuk Mensrea yang sekarang lagi tayang di Netflix ya. Laporan tersebut dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada hari Rabu kemarin tanggal 7 Januari 2026 dengan dugaan pencemaran nama baik. Pelapor juga menyerahkan barang bukti berupa materi yang disampaikan Panji melalui salah satu platform saat acara Mensrea berlangsung. Rizky Abdul Rahman Wahid, wah namanya kayak nama Gus Dur ini ya. Ini pelapor yang mengaku dia adalah Presidium Angkatan Muda NU mengatakan materi komedi yang disampaikan Panji itu dinilai menghina, menyebabkan kegaduhan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Angkatan Muda NU kami melaporkan bahwa ada kasus yang menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media serta memecah belah bangsa, kata Rizky. Pelapor juga menyebutkan materi tersebut menimbulkan keresahan khususnya di kalangan anak muda Nahdliyin dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Nah, ini kalau saya lacak-lacak Muhammadiyah ini yang mengklaim sebagai ketuanya ini ketua Aliansi Muda Muhammadiyah namanya cuma Laode. Saya kira ini nggak lengkap ya namanya kalau cuma Laode saja pasti ada nama di belakangnya itu. Dia mengaku juga menyayangkan penggunaan NU dan Muhammadiyah sebagai bahan candaan dalam tayangan tersebut. NU dan Muhammadiyah adalah rumah besar umat Islam dan selama ini berperan menjaga akal sehat, moral, dan kehidupan kebangsaan. Kritik dan humor tentu boleh disampaikan, tetapi ketika menyentuh simbol keumatan harus dilakukan secara bijak agar tidak melukai dan mengaburkan substansi hukum yang dibahas, kata Laudi. Sebelumnya itu ratusan masa, bukan ratusan masa, ratusan orang ya. Kalau masa kan banyak ya, yang mengklaim mereka dalam Angkatan Muda NU, AMNU, dan Aliansi Muda Muhammadiyah, AMM, itu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, serta kantor Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Pusat. Sama, mereka juga di situ menyatakan bahwa tayangan mensrea dari Panji Pragiwaksono yang ditayangkan melalui Netflix itu dinilai tidak mengedepankan komedi yang sehat dan edukatif. Materi yang disampaikan katanya mengandung unsur rasisme, body shaming, ujaran kebencian, fitnah, serta merendahkan kelompok masyarakat tertentu. Nah, kalau ngomongin body shaming kita jadi ingat ini. Ini pasti ada kaitannya dengan Gibran yang juga rame banget kemarin karena Dr. Tompi juga mengingatkan Panji dan tapi kemudian ternyata dia malah dibully balik oleh para netizen karena di akun Instagramnya kemudian juga dia mengunggah bagaimana dia kemudian bertemu dengan Gibran Rakabuming gitu. Jadi dia disebut Tompi ini sebagai Termul, Ternak Mulyono ini pendukung bapaknya. Jadi menyebutnya sebagai body shaming walaupun kemudian secara medis banyak sekali yang membantahnya. Memang penampilan dari Panji ini nyenggol kiri, nyenggol kanan gitu. Kalau sekarang yang melaporkan itu atas nama NU, dan kemudian dibantah oleh NU sendiri, tentu kita menjadi bertanya-tanya ya. Apalagi kan kemudian kata Rizky yang mengaku kader NU itu, Panji telah menodai nilai-nilai komedi dengan melontarkan materi yang rasis, menggiring opini tanpa dasar yang jelas, serta merendahkan identitas dan kapasitas NU dan Muhammadiyah. Kalau yang disorot ini ada soal tambang ya di NU dan Muhammadiyah. Laporan dari kelompok yang mengklaim sebagai generasi muda NU dan Muhammadiyah itu mengundang kecaman yang sangat luas ya di kalangan netizen NU dan Muhammadiyah yang jadi sasaran. Tapi saya juga baca ini ada beberapa komentar dari
anak muda Muhammadiyah maupun NU kelihatannya mereka menyatakan nggak ada ini nama ini kan gitu ya. Tapi kalau netizen itu menilai kedua ormas Islam itu dianggap baper, tidak mau menerima kritik tapi mau menerima tambang. Ah, kena lagi nih Muhammadiyahnya kan. Tambang ini sendiri kan di kalangan NU kelihatannya juga jadi perdebatan yang kemarin tuh dalam gunjang-ganjing pemecatan Yahya Stakuf sebagai ketua umum PBNU itu soal tambang ini, pengelolaan tambang juga disebut-sebut sebagai salah satu penyebabnya walaupun kemudian ya tidak diakui. Ketua PBHI Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani mengecam sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berupa kebebasan menyampaikan pendapat. Dalam penilaian Julius, materi tersebut tidak dikreasikan secara pribadi oleh Panji, melainkan bersumber dari informasi yang telah beredar luas di masyarakat. Selain itu, penyampaiannya dilakukan dalam konteks komedi sebagai bentuk ekspresi seni. Memang apa yang disampaikan oleh Panji ini realitas ya, itu sebenarnya realitas yang ada di dalam masyarakat kita, tapi Panji tentu dengan piawainya dia mengemas itu dalam humor yang sarkastis gitu ya. Dan saya tidak kaget kalau banyak yang kemudian kupingnya panas di sana sini, ya kemudian mengerahkan orang dengan berbagai cara, termasuk ini mencatut nama NU dan Muhammadiyah. Yudias juga menyayangkan pelaporan tersebut itu menurutnya akan makin merusak institusi Polri yang saat ini tengah dibenahi. Jadi pertanyaannya kalau gitu siapa yang bermain dengan mencatut nama NU dan Muhammadiyah ini? Kalau NU membantah berarti mereka ini kelompok bayaran dan dengan begitu legal standingnya polisi harusnya dipertanyakan dong ya. Karenanya polisi itu harus menolak laporan itu karena NU sama dengan Muhammadiyah sendiri juga sudah menyatakan mereka tidak tahu menahu soal ini gitu. Nah, kalau kemudian bisa mengerahkan mereka dalam orang dalam demonstran dalam jumlah banyak, ya ini pasti orang yang punya duit gitu yang bermain. Siapa di antara kira-kira sekian banyak karena yang disentil oleh Panji ini kan banyak sekali luas sekali ya sana sini ya gitu. Hanya saja yang bereaksi yang pertama kan waktu itu Tompi sebagai pendukungnya Gibran Rakabuming dan sekarang ini ada orang yang mengatasnamakan NU dan Muhammadiyah masih gentle Tompi sih kalau dia ya langsung mengakui dirinya sendiri ya nggak mengatasnamakan siapa-siapa walaupun kemudian orang menyebutnya ya ini karena perilaku dia sebagai ternak Mulyono. Tadi jelas bahwa Ulil menyatakan tidak ada lembaga maupun badan otonom di NU yang namanya seperti itu. Tapi kelihatannya kalau Ulil ini bisa lebih santai ya. Dia menyatakan bahwa sejak dulu kan banyak orang bikin ini dan itu atas nama NU kata dia. Menurut Ulil ini ya kenapa bisa terjadi karena di karakter NU itu sebagai salah satu organisasi besar yang bersifat terbuka. Keterbukaan itu membuat siapa saja dapat membentuk lembaga yang mengatasnamakan NU. Namun kata Ulil sebagian lembaga yang mengatasnamakan NU itu kerap spontan dan sementara. Jadi satir lah dia ya. Bahkan kata dia hanya bertahan dalam hitungan jam. Ada yang mau demo untuk isu tertentu bikin gerakan atas nama NU katanya. Ini NU memang namanya laku dijual ya. Karena kalau udah NU turun tangan kan pasti bagaimanapun juga bikin gemetar juga ya. Apalagi gabung dengan Muhammadiyah. Ulil mengatakan PBNU itu justru menyayangkan adanya pelaporan ke aparat penegak hukum terhadap pertunjukan komedinya Panji. Menurut dia ruang humor tetap penting di tengah kehidupan masyarakat sehingga tidak tepat bila harus dihadapkan dengan proses hukum. Kita itu butuh banyak tertawa di negeri ini. Kasihan kalau komedian yang bikin orang banyak tertawa harus dilaporkan ke aparat. Humor itu adalah kunci kata dia. Benar sih, kalau nggak banyak ketawa sekarang stres di negara ini. Sama seperti halnya Ulil, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, ini dia juga membuat keterangan tertulis, dia menilai kritik itu merupakan elemen vital bagi kesehatan sebuah bangsa. Kita harus berlapang dada jika dikritik, karena lewat kritik kita bisa bercermin apakah kita sudah berbuat baik dan benar atau belum, kata Anwar Abbas. Jika kritik yang datang termasuk dari panggung komedi bisa memicu perbaikan kualitas kebaikan dan kebenaran institusi, maka hal itu harus diterima dengan tangan terbuka. Sebaik-baik orang dan organisasi dalam Islam adalah yang kehadirannya benar-benar dirasakan maslahat dan manfaatnya. Kalau di masa lalu kita belum bisa berbuat baik, mari kita evaluasi. Usaha menjadi baik ini bagi Muhammadiyah harus dilihat sebagai tugas suci kata dia. Dan Anwar Abbas juga melihat bahwa ketersinggungan tidak seharusnya dibalas dengan pelaporan hukum, melainkan diintrospeksi. Dia memberikan teori ya katanya teori jungkat-jungkit kata Anwar Abbas. Ini mengutip teori psikologi kata dia. Ia mengingatkan agar kritik disampaikan dengan proporsional antara rasio dan perasaan. Jika orang terlalu bersemangat, emosional, maka perasaannya akan dominan sehingga peran rasio menurun. Sebaliknya jika rasio terlalu dominan, peran perasaan menurun.
Dan dia juga mengingatkan pengkritik itu jangan terlalu bersemangat, tapi tetap konsisten dengan misi menegakkan kebenaran. Penjelasan dari Ulil maupun Anwar Abbas ini selain melegakan, tapi juga sekaligus mengundang keprihatinan. Nah, apa? Karena berarti kan ada yang bermain-main ini, ada tendensi bangsa ini makin sensitif terhadap kritik, terutama di kalangan petinggi negara. Kita kan menyimak Presiden Prabowo sendiri beberapa kali menyinggung adanya kelompok yang nyinyir terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Ini pasti maksudnya orang yang mengkritik pemerintah. Namun ini yang cukup atau sedikit melegakan. Ketika menyampaikan pengarahan pada peresmian rumah hunian sementara di Aceh Tamiang beberapa waktu lalu ya, dua pekan lalu kalau tidak salah ya. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar para pejabat itu sabar menghadapi kritik bahkan fitnah. Dengan mengatasnamakan anak muda NU dan Muhammadiyah yang melaporkan Panji ke polisi, sekarang ini kita setidaknya melihat ada 3 modus yang berkembang menghadapi para pengkritik pemerintah itu. Pertama teror, yang paling banyak kemarin ya, beberapa aktivis itu diteror, telepon teror telepon, pembajakan gadget orang-orang terdekat dari si aktivis ini, teror pengiriman bangkai sampai teror bom molotov. Yang ini betul-betul sudah kriminal dan harusnya polisi harus segera bisa menangkap itu. Kan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sudah menyatakan agar diusut itu. Begitu juga halnya dengan Menteri HAM Natalius Pigai, dia menyatakan itu nggak mungkin dilakukan oleh pemerintah karena pemerintahan Pak Prabowo itu katanya menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua ini yang dialami oleh mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang oleh Pak Gatot disebut sebagai kill the messenger. Jadi dibunuh si pemberi pesannya itu, kredibilitas si penyampai pesan itu. Pak Gatot misalnya dikait-kaitkan dengan skandal wanita dan juga skandal korupsi percetakan sawah. Yang ketiga, nah sekarang ini Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi dengan mencatut nama NU dan Muhammadiyah. Saya nggak tahu maksudnya apa ya dengan mencatut nama Muhammadiyah itu. Apakah mereka ingin punya bobot yang kuat untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Panji itu salah dan itu menyinggung warga Nahdliyin dan Muhammadiyah, atau apa gitu? Karena kalau ini kemudian terungkap seperti sekarang ini dibantah oleh Muhammadiyah dan NU, ya berarti kan mereka tidak punya legal standing. Jadi polisi harusnya tidak menerima laporan mereka, tidak menindaklanjuti laporan mereka. Fenomena ini menjadi alarm tanda bahaya yang menyala bagi negara yang mengklaim negara demokrasi seperti Indonesia. Indonesia saat ini belum menjadi negara yang anti kritik seperti yang terjadi di negara-negara diktator dan totaliter. Kita ambil contoh apa ya sekarang yang masih hidup ya, Cina dan Korea Utara gitu ya. Tetapi kita sudah memasuki tanda-tanda negara itu, pejabat negara itu sensitif terhadap kritik. Nah, saya bisa menunjukkan beberapa indikatornya ya. Pertama, menganggap kritik sebagai serangan gitu. Jadi pemerintah atau pejabat publik bereaksi defensif, menganggap kritik sebagai serangan pribadi atau upaya menggulingkan, bukan sebagai upaya perbaikan atau bagian dari demokrasi yang sehat. Kedua, ini membungkam suara kritis. Ini tadi ada melaporkan ke polisi dan nanti belum lagi masih ada undang-undang UU ITE yang multitafsir. Ini bisa digunakan untuk menjerat pengkritik dan juga KUHP yang baru. Ini bisa dengan tuduhan fitnah, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Yang ketiga, labelisasi, stigmatisasi. Rakyat yang kritis sering dicap negatif seperti tidak tahu diri, provokator, anti pemerintah, tidak nasionalis, atau paling kadang yang paling ringan seperti dikatakan Pak Prabowo itu nyinyir. Yang empat, itu kurangnya transparansi. Kebijakan dibuat secara tertutup sehingga ketika ada kritik dianggap mengganggu narasi resmi yang sudah dibangun, bukan sebagai masukan yang konstruktif. Kelima, feudalisme politik. Pejabat itu masih melihat diri mereka sebagai penguasa yang harus dihormati, jadi bukan pelayan publik yang harus melayani dan menerima masukan dari rakyat. Coba Anda perhatikan, mereka ini kan orang-orang yang setiap 5 tahun sekali datang-datang mengemis suara pada rakyat, tapi ketika mereka kemudian mendapat suara dari rakyat, mendapat mandat dari rakyat, mereka berubah jadi penguasa, gitu, yang minta dihormati orang yang seharusnya menjadi tuannya, kan gitu ya kan, rakyatnya yang tuannya yang mereka minta suaranya. Yang keenam, ini pembatasan ruang sipil. Itu ada upaya untuk mengurangi ruang bagi masyarakat sipil untuk bersuara atau mengkritik meskipun di atas kertas ada demokrasi. Yang ketujuh, represi dan ketakutan. Ketika suara masyarakat semakin sepi, karena adanya yang saya sebut beberapa kali chilling effect, di efek ketakutan, karena takut di teror, takut di kill the messenger, takut dilaporkan ke polisi. Ini situasi yang sepi itu, sepi kritik bukan berarti semua baik. Bisa jadi karena masyarakat takut bersuara,
karena risiko yang ditanggung ya kalau tadi perundungan digital dan jeratan hukum. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.